Terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang saya cintai, NKRI, cinta damai, cinta kebenaran, cinta transparan, cinta autentik, dan cinta real. Di mana saya pada saat hari yang indah ini, tanggal 17 Mei 2021, saya berada di Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas 2, Jalan Lintas Rio Sumut, kilometer 167 Ujung Tanjung Rokan Hilir. Keberadaan saya di sini, saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang dimana saya adalah adik daripada korban yang dimana dugaan kuat rekayasa kasus yang dilakukan oleh Polres Rokan Hilir, yang dimana bagian narkoba yang dilakukan penangkapan oleh Buser, yaitu oleh Dedi dan juga Aseng Nenggolan. Dilakukan penangkapan pada tanggal 8 April tahun 2021, di mana abang saya John Peter Siahaan telah ditangkap dan telah ditahan di Polres Rokan Hilir. Nanti saya akan pergi juga secara live dan secara langsung di Polres Rokan Hilir, di mana yang pertama, sebelum saya menyampaikan kata-kata saya sangat memohon kepada yang terhormat agar membuka kebenaran yang transparan, autentik, real, nyata bagi masyarakat yang sah di Indonesia. Saya yang bertempat tinggal di Bagan Batu Riau, Kecamatan Bagan Sinembah, Bagan Batu Barat, yang dimana saya memohon dengan segala hormat kepada Bapak Jokowi Widodo, Presiden Republik Indonesia yang saya cintai, dan yang kedua kepada Bapak Ketua Herman Heri, Komisi 3 sebagai anggota DPR RI Republik Indonesia, dan kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan kelima, Bapak Kapolda Riau, Agung Setia Imam Effendi, Republik Indonesia. Yang keenam, dengan hormat, saya memohon juga kepada Bapak Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo di Jakarta, Mabes Polri, Republik Indonesia. Dan yang ketujuh, saya memohon dengan sebesar-besarnya juga kepada Bapak M. Syafruddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan juga saya memohon kepada Bapak Burhanuddin, Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia. Dan juga saya memohon kepada Bapak Komnas HAM Republik Indonesia. Dan juga saya memohon kepada Bapak Komnas HAM Republik Indonesia. Dan juga saya memohon kepada Bapak Kompolnas Republik Indonesia. Dan yang berikutnya saya memohon kepada Bapak Yasona Lauli sebagai Menkumham Republik Indonesia. Dan juga kepada Bapak Komisaris Utama Renhal Kasali dan Bapak Dewan Direksi Direktur Utama di RIEK Andriansa Republik Indonesia. Saya sangat memohon sekali kepada beliau yang ada di pemerintahan negara Republik Indonesia ini. Mengapa saya sangat memohon kepada beliau? Yang paling utama adalah kepada Bapak Jokowi selaku presiden yang kami cintai dan yang kami hormati, selaku presiden kami yang kami banggakan. Dan juga kepada Bapak Listio Sigit Prabowo, di mana Pak abang saya John Peter Siahaan telah ditangkap oleh Kasat Narkoba yang berada di Polres Rokan Hilir, di mana pengacara daripada abang saya John Peter Siahaan yaitu Bapak Hendrik Siregar telah mendaftarkan pada tanggal 26 Mei 2021. Pada tanggal mendaftarkan 26 April
2021 mendaftarkan pra peradilan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Ujung Tanjung, yang dimana ditetapkan akan beracara pada tanggal 10 Mei. Pada tanggal 10 Mei dipersidangkan pra peradilan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir 10 Mei 2021. Tapi sangat disayangkan disayangkan sekali pihak dari Polres Rokan Hilir Ujung Tanjung tidak satu pun yang bisa dapat menghadiri sidang pra peradilan tersebut. Saya tidak tahu apa alasan mereka. Namun saya mendengarkan dari PH John Peter Siahaan, di mana alasannya adalah adanya COVID atau checkpoint. Benar, Pak? Benar, adanya checkpoint. Namun disayangkan juga, kalau beliau sebagai Kapolres Rokan Hilir, orang nomor 1 di Rohil ini tidak dapat hadir karena melakukan kegiatan tersebut. Tapi ada pengacaranya dan ada juga rekan-rekan kerjanya sebagai pihak penegak hukum. Contoh seperti kasatnya. Jadi ibaratkan saya, teman-teman masyarakat Indonesia, selaku masyarakat, ketika saya dipanggil oleh pihak kepolisian, saya hadir, saya masyarakat. Mengapa pengacara John Peter Siahaan melakukan pra peradilan tersebut? Karena banyaknya kejanggalan dalam penangkapan tersebut. Adanya kuat rekayasa terhadap oknum yang dilakukan kepada abang saya, John Peter Siahaan. Di mana abang saya pihak polisi mempunyai 19 paket sabu yang ada di dompetnya. Sementara dari keterangan abang saya, John Peter Siahaan, sabu tersebut adalah bukan milik dia. Abang saya berkata, sampai ditembak pun kepala saya tidak akan ngaku. Saya tidak akan ngaku. Sampai ditembak pun kepala saya tidak akan ngaku bahwasanya itu bukan milik abang saya. Bukan milik abang saya John Peter Siahaan. Namun di sini saya mohon sekali, mulai dari yang tadi pertama kepada Bapak Joko Widodo yang terhormat selaku presiden kami, saya mohon kepada beliau agar juga kepada Mabes Polri Bapak Sigit Prabowo agar bisa agar bisa membuka data komunikasi seluler kedua orang buses narkoba Polres Rohil tersebut yang bernama Dedi dan bernama Aseng Nenggolan, dan juga kepada wanita yang berada di hotel yang namanya Ayu. Benar, Pak? Benar. Yang namanya Ayu, agar membuka komunikasi seluler tersebut. Saya sangat memohon sekali kepada Bapak Listio Sigit Prabowo agar kami selaku masyarakat mendapatkan keadilan. Abang saya berkata kepada saya, kalau dia memang itu barang dia siap diproses menurut hukum. Dia siap diproses menurut hukum. Dia siap ditangkap dan dia siap dipenjara. Namun sampai saat ini, detik ini, sampai titik darah penghabisan, abang saya sampaikan, John Peter Siahaan, dia tidak memiliki barang haram tersebut. Dia bukan memiliki barang haram tersebut. Dan di mana juga saya sangat memohon, sekali lagi memohon kepada Bapak Listio Sigit Prabowo, memohon dengan sebesar-besarnya, saya masyarakat Rokan Hilir, Bagan Batu Barat, saya sah selaku masyarakat bertempat tinggal di Bagan Batu Barat, memohon agar membuka komunikasi seluler kedua orang buser saat narkoba tersebut yang dimana bertugas di Polres Rohil, dan juga membuka komunikasi seluler wanita yang bernama Ayu. Saya memohon agar bisa membuka dengan jelas. Di mana ketika tanggal 10 Mei 2021, sungguh sangat mulianya Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sungguh sangat baik menyediakan tempat, menyediakan kursi, menyediakan meja di ruang pengadilan untuk menghadiri
pra-peradilan tersebut. Namun sangat disayangkan teman-teman, tidak tahu saya mengapa bisa pra-peradilan tersebut tidak berjalan dengan sebenarnya. Saya tidak tahu. Dan sangat disayangkan lagi dan tanda tanya sekali saudara-saudara dan para penegak hukum, dan termasuk juga kepada Bapak Joko Widodo. Mengapa kasus abang saya belum ada 1 bulan sudah tahap 2? Belum ada 1 bulan sudah tahap 2 dan sudah dilimpahkan langsung secepat kilat. Seperti hari ini adalah sidang pertama. Saya tidak mengerti apa maksudnya. Di mana letak transparannya? Kalau memang beliau sebagai Kapolres Rokan Hilir dan juga jajarannya, khususnya Polres Rokan Hilir, yang ingin transparan, yang ingin otentik, yang ingin real, yang ingin untuk kemajuan rakyat Indonesia, supaya benar-benar kami selaku masyarakat itu benar-benar menciptakan juga namanya keadilan, dan kami bisa mendapatkan keadilan itu. Mengapa Bapak Kapolres Rokan Hilir tidak menghadiri acara persidangan pra-peradilan tersebut di Rokan Hilir ini? Mengapa? Saya tidak tahu. Namun saya dengar cerita Bapak katanya mengkawal COVID atau mengkawal checkpoint. Benar Pak ya? Tapi beliau kan punya rekan, punya pengacara polisi ada. Bapak bisa menghadirkan supaya transparan. Mengapa beliau, pengacara daripada John Peter Siahaan, membuat atau mendaftarkan pra-peradilan tersebut? Karena banyak sekali dugaan penangkapan abang saya, dugaan kuat rekayasa atau disebut bebek tempel. Saya memohon kepada Bapak Joko Widodo, Bapak yang terhormat, kepada siapa saya mengadu Pak Listio, Bapak Komisi 3, kepada siapa saya mengadu kalau bukan kepada Bapak Presiden untuk meminta keadilan. Tidak mungkin saya meminta keadilan, tidak mungkin saya minta perlindungan, tidak mungkin saya meminta komunikasi seluler untuk dibukakan kepada Presiden Amerika atau kepada Presiden Inggris. Hanya kepada beliau lah, hanya kepada Bapak lah untuk memecahkan masalah ini. Supaya bagaimana di posisi Anda, jika Anda yang tidak bersalah seperti ini dibuat. Saya memohon sekali agar benar-benar dinyatakan keadilan ini. Saya ulang kembali, abang saya kalau dia bersalah, kalau dia benar-benar bersalah, dia menyatakan dirinya siap ditahan dan siap juga dihukum, bahkan ditembak. Dia siap, bukan hanya dengan kata-kata. Di mana juga saudara-saudara, ketika itu beliau ini, Bapak pengacara John Peter Siahaan, abang saya sendiri, Bapak Hendrik Siregar, telah mendaftarkan pra-peradilan tersebut pada tanggal 26, benar Pak? Ya. Pada tanggal 26 April 2021. Di mana pada sore hari John Peter, abang saya sendiri, menelpon saya dengan telepon seluler. Dek, saya dipanggil oleh Kasat Narkoba. Benar Pak? Iya. Saya dipanggil oleh Kasat Narkoba. Pak Kasat Narkoba tersebut menyatakan, kamu harus cabut pengacara kamu itu. Surat kuasa. Kamu juga harus cabut pra-peradilan yang didaftarkan oleh PH kamu. Dan juga mencabut laporan propam yang telah dibuat PH John Peter Siahaan yang di Polda Riau. Dia harus mencabut. Ada apa? Kalau tidak, kita fight. Kata kasat tersebut melalui telepon seluler abang saya kepada kami keluarga. Kalau bukan ada telepon seluler itu Pak, mungkin abang saya sudah selesai. Mungkin abang saya tiada lagi Pak. Jadi dia pun mempunyai HAM Pak Jokowi, Pak Lassona Lauli. Saya memohon Bapak anggota DPR RI, Komisi 3, Bapak Heri, memohon dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebesar-besarnya. Coba Bapak rasakan jika keluarga Bapak seperti itu. Dugaan kuat bahwasanya keluarga Bapak dijebak. Bagaimana perasaan Bapak? Di sini saya melive-kan streaming ini supaya nyata kebenaran sesungguhnya. Supaya Bapak sebagai Presiden kami yang terhormat agar memperhatikan kami selaku masyarakatmu Pak. Agar memperhatikan kami selaku yang di bawah ini Pak. Agar benar-benar kami masyarakat mendapatkan keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Yang sebenar-benarnya. Karena kami Pak masyarakat, kami taat pajak. Kami juga
Kami juga kami juga mentaati aturan pemerintah. Kami tidak menyeleweng. Kami tetap hormat kepada pemerintah, Pak, sampai saat ini. Namun kami selaku saya adik kandung daripada Abang John Peter Siaan, saya sangat menyesalkan tindakan kepolisian. Saya percaya, Pak, dugaan kuat, dugaan keras bahwasanya penangkapan abang saya adalah bebek tempel atau jebakan. Saya dugaan kuat. Mohon kepada Bapak Jokowi dan Bapak Listio Sigit Prabowo. Bisa diceritakan apa yang kiranya dugaan-dugaan itu? Salah satunya diantaranya apa saja? Dugaan yang kuat salah satunya, Pak, di mana ketika wanita yang bersama abang saya itu, dia melakukan kepada resepsionis tersebut, di mana wanita itu menutup tangannya dengan seperti ini. Bisa saya kasih nanti videonya kepada Bapak? Boleh. Ada videonya, di mana wanita itu menutup tangannya seperti ini dan dia pakai jaket, lalu mengkasih bahasa tubuh kepada resepsionis tersebut. Shh, kata dia, kamar bawah ada om, katanya. Ada videonya, teman-teman. Ada videonya Bapak Jokowi. Ada lagi, Pak? Terus selanjutnya apalagi yang kira-kira kejanggalan seperti yang disampaikan tadi, kan sudah banyak disampaikan itu. Iya. Ada dugaan-dugaan rekayasa. Selain itu kan si perempuan, si teman wanitanya. Iya. Apa kejanggalan lain yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada saat itu? Yang menurut Anda lah, ataupun yang Anda dapatkan dan Anda dengarkan. Kejanggalan yang lain saya jelaskan, Pak, sampai sekarang, sampai detik ini, sampai waktu ini. Kejanggalan yang paling besar, saya sering baca media, hanya sisa kaca atau 1 gram saja katanya. Saya baca di internet atau di media, sudah masuk media. Abang saya 19 gram, 19 paket, Pak, ya. Bukan 19 gram, 19 paket. 19 paket. Sampai detik ini, pihak polisi Polres Rokan Hilir tidak ada memediakan. Ada apa? Itu pertanyaan saya sangat besar. Ada dimediakan ya? Tidak ada, Pak. Tidak tahu saya apa statement dari Kapolres Rokan Hilir dan juga jajarannya. Kita tidak tahu. Namun sering saya melihat berita dari Facebook, dari media, 1 gram saja atau 1 paket saja atau sisa kaca. Pihak polisi langsung memediakan. Tapi abang saya 19 gram sampai sekarang media. Justru media 19 gram? 19 paket, Pak. Maaf, 19 paket. 19 paket. Ya. 19 Tadi paket. dikatakan di dompet ditemukannya Iya. di barang bukti itu. Iya. Tadi ada yang menyampaikan waktu membayar di kasir itu pakai uang siapa dan diambil uangnya dari mana? Jadi begini, ketika mereka sampai di penginapan tersebut, abang saya yang bayar hotel tersebut. Abang saya membayar dan membuka dompetnya dengan layas. Dengan layas. Maaf, contohnya seperti ini. Kita bayangkan ini meja, dia membayar hotelnya, tinggal membuka layas saja begini, Dompetnya diletakkan di atas membuka. Dompetnya dipegang gini dan mengeluarkan duitnya. Seperti ini. Mengeluarkan duitnya seperti itu. Jadi, di mana letak? Di mana? Kalau seandainya, dugaan ini, kalau seandainya barang haram tersebut atau sabu 19 paket tersebut, sudah pasti jatuh. Secara logika, apakah benar? Apakah nyata? Maaf, ya, di sini saya bukan mengungkap, maaf, kepada saya tidak tahu mafia sabu, mafia apa, itu bukan urusan saya untuk membongkar itu. Ini saya bukan bercerita untuk membongkar bandar sabu yang terbesar, bandar ini, saya bukan untuk mengungkap itu. Saya bukan, karena saya belum bisa mengungkap itu. Di sini saya ungkap di mana dugaan kuat bahwasanya abang saya direkayasa kasus dalam penangkapan John Peter Siaan. Ada lagi, Pak, kira-kira? Saya pikir ya lanjut aja kalau masih ada masalah. Bisa sama pengacaranya. Jadi pindah dari bantal dompetnya jadi ke atas meja. Selanjutnya bisa pengacaranya ya. Iya, saya Itu serahkan kita kepada tadi pengacara. dengar ada pengacara menyampaikan surat pra peradilan ya, untuk di pengadilan negeri Rokan Hilir ini. Jadi jadwalkan tanggal 10, Pak ya. Tanggal 10 Mei. 10 Mei ternyata tidak jadi ya. Tidak jadi. Alasannya apa itu, Pak? Alasannya pada tanggal 10 Mei kita adakan sidang pra peradilan yang pertama kali, tetapi pihak Polres Rokan Hilir tidak datang dengan alasan yang dikatakannya adalah mengantisipasi COVID, mereka ada tugas lain di tempat yang lain.
Yang itu kita sangat sesalkan sebagai pengacara daripada John Peter Siahaan. Kita sangat sesalkan kenapa pihak Polres Rokan Hilir tidak ada satupun yang datang. Seharusnya mereka datang apabila mereka memiliki itikat baik, mereka harusnya datang. Paling tidak ada perwakilan mereka untuk menghadiri sidang. Tetapi kita dari pengacara John Peter Siahaan, kita memahamilah bahwasanya itu kita berpikir dugaan kuat adalah trik daripada Polres Pelalawan untuk Polres Rokan Hilir. Adalah trik daripada Polres Rokan Hilir untuk menggugurkan pra peradilan kita. Dengan apa diapakan dijadwalkan seharusnya? Jadi dijadwalkan akibat daripada mereka tidak hadir, pihak Polres Rokan Hilir tidak hadir pada 10 Mei 2021, maka diundur menjadi tanggal 18 Mei 2021. Sementara pokok perkara atas nama terdakwa John Peter Siahaan itu disidangkan pertama kali agenda pembacaan dakwaan daripada John Peter Siahaan di tanggal 17 Mei 2021. Artinya apa? Artinya memang ini disengaja dan trik daripada Polres Rokan Hilir untuk menggugurkan pra peradilan yang kita ajukan ini. Itu trik. Tetapi kita sepanjang kita meyakini bahwasanya klien kami John Peter Siahaan tidak melakukan penyalahgunaan narkotika, kita akan memperjuangkannya sampai kemanapun. Kami ingatkan kepada seluruh pihak, baik Polres Rokan Hilir, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan juga Pengadilan Negeri Rokan Hilir, kami ingatkan, kami akan memperjuangkan kebenaran yang dimiliki oleh klien kami, John Peter Siahaan. Sampai kemanapun, sampai ke Mahkamah Agung pun kita akan perjuangkan itu. Apa pentingnya pra peradilan ini menurut pengacara? Perlu disampaikan? Jadi upaya pra peradilan itu adalah untuk mengkoreksi daripada tindakan penyidik Polres Rokan Hilir yang kita nilai banyak kekurangannya. Contohnya adalah penyitaan barang bukti. Itu penyitaan barang bukti yang kita mintakan di objek pra peradilan itu adalah penyitaan barang bukti daripada John Peter Siahaan. Ada beberapa alat bukti, barang bukti yang disita Polres Rokan Hilir tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Saya sebutkan satu, SIM card Telkomsel. 2 buah SIM card Telkomsel disita oleh Polres Rokan Hilir tanpa ada izin sita. 2 buah SIM card tanpa ada izin sita. Yang kedua adalah air seni daripada klien saya. Mereka meminta air seni itu. Setiap barang bukti yang dipergunakan oleh penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana wajib harus ada izin sita. Kenapa? Biar tidak liar seperti ini, kasus kejadian klien kita ini, kita menduga kuat bahwasanya air seni daripada klien kita John Peter Siahaan itu tidak benar hasil laboratoriumnya. Apalagi klien saya, berdasarkan keterangan daripada klien saya, dia dipaksa untuk meminum air mineral oleh oknum buser yang sudah kita laporkan. Siapa itu? Ke Propam Polda Riau. Polda Riau ya. Inisial D dan N. 2 orang oknum buser yang melakukan penangkapan di Wisma Teratai Mas sudah kita laporkan ke Propam Polda Riau. Apabila tidak tuntas di Propam Polda Riau, kita akan melaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri. Selanjutnya ini apa? Ada juga penyampaian terkait tentang apa tadi? Masalah BB itu ditemukan di apa? Di mana? Ditemukan di atas meja. Di atas meja. Iya. Pada saat apa? Pada saat penggeledahan, penangkapan. Waktu Penggeledahan. itu ada juga yang kita untuk si teman wanitanya ini tidak diperiksa, itu setelah diperiksa setelah ada desakan dari keluarga. Iya, begini. Siapa? Coba Begini, diterangkan Pak. coba Begini, gimana? Pak. Saya jelaskan sedikit Pak ya. Jadi keterangan dari abang saya John Peter Siahaan, di mana ketika dia melakukan penginapan di kamar tersebut bersama yang namanya Ayu, sebelumnya dia tidak kenal dengan Ayu tersebut. Tidak kenal, namanya Ayu. Namanya Ayu. Saya tidak tahu nama sebenarnya, namanya Ayu. Namun dia tidak kenal, namun Ayu tersebut yang selalu ingin merayu dia, merayu, entah kenapa. Abang saya ini pun tidak tahu kenapa dia bisa kena rayu tersebut. Lalu ketika abang saya ini menyewa satu kamar, yaitu kamar nomor 116 di penginapan tersebut, abang saya ini
ketika itu tertidur. Abang saya ini ketika itu tertidur, lalu si wanita yang bernama Ayu tadi, dia selalu lihai atau gelisah. Dia selalu gelisah. Lalu abang saya ini menjawab, kenapa kamu mondar-mandir? Dek, kenapa mondar-mandir? Kata abang saya ini. Lalu abang saya ini, tidak bang, kata cewek tersebut, kata wanita tersebut, saya menunggu teman saya. Saya menunggu teman saya. Namun abang saya ini, dia ketiduran. Dompetnya dia tadi diletakkan di atas kepala dia sebelah kiri. Di tempat tidur. Lalu, tidak lama kemudian, tiba-tiba dari pintu atau dari luar dari kamar tersebut, tiba-tiba ada mengetuk pintu. Datang wanita tersebut yang bernama Ayu, membangunkan abang saya tadi, membangunkan John Peter Siaan. Bang, sudah datang teman saya, katanya. Ternyata itu pihak Kasat Narko, pihak dari Polres Rokan Hilir. Ternyata itu polisi yang tadinya katanya menunggu temannya. Sampai saat melakukan penangkapan, tidak juga teman si Ayu tersebut tidak datang, melainkan polisi. Lalu polisi melihat dompet tadi di atas meja. Namun abang saya heran, mengapa bisa di atas meja? Mengapa bisa di atas meja? Ternyata abang saya itu ketika itu dia dalam keadaan tidur dan dia tidak tahu dompet itu sudah di atas meja. Dan dia tidak tahu. Sudah pindah posisi berarti seperti itu ya? Sudah pindah posisi. Dan ketika itu polisi yang tadi datang yang penangkap itu, buser tersebut melakukan penangkapan abang saya. Dan wanita itu disuruh pergi. Disuruh keluar oleh polisi tersebut. Disuruh keluar. Disuruh pulang. Dan abang saya yang dibawa atau yang diproses di dalam kamar tersebut dan dibawa ke Polres dan ditahan. Hingga sampai saat ini abang saya ditahan dan dipenjara di dalam sel. Namun cewek tersebut bebas berkeliaran. Bebas berkeliaran. Dan menurut dari keterangan ada yang bernama Yudi, resepsionis dari pihak hotel tersebut, pihak polisi datang langsung mengatakan kepada beliau tersebut, yaitu Pak Yudi bagian resepsionis penginapan tersebut, polisi tersebut mengatakan langsung mengetahui mana kamar 116. Saya dari kepolisian, ini kartu identitas saya. Dibilang polisi tersebut, menurut keterangan dari Yudi tersebut, mana kamar 116. Secara logikanya, saudara-saudara, secara logikanya masyarakat yang banyak juga terjolimi. Bagaimana polisi tersebut tahu di kamar 116 polisi tersebut tahu kalau tidak ada orang dalam yang memberitahu? Saya rasa semua penonton atau masyarakat, baik Bapak Jokowi, Bapak Kapolri mengetahui tersebut. Hal seperti ini, apakah suatu rekayasa kuat atau bagaimana? Bapak lah menilai sebagai penegak hukum, kami memohon sangat sebesar dengan besar-besarnya untuk melindungi masyarakat ini. Dan satu lagi Pak, jika abang saya memang betul bersalah memiliki sabu 19 paket tersebut, dia siap dihukum sesuai dengan hukum yang ada. Namun ketika pengacara John Peter Siaan, abang saya, mendaftarkan sidang pra-peradilan, mengapa pihak kepolisian tersebut Polres Rokan Hilir tidak bisa yang diundang oleh beliau, yaitu Bapak Hakim Hendrik Nenggolan, ya Pak ya, Bapak Hendrik, sungguh sangat luar biasa sekali Bapak Hendrik Hakim Nenggolan tersebut, melalui Bapak Hendrik, memang melalui pengadilan ini diundang pihak Polres, betul Pak, diundang untuk menghadiri pra-peradilan sidang tersebut. Mengapa tidak berani menghadiri? Oke, kita katakan ini COVID, benar, dunia pun merasakan, tapi ada rekan kerja yang lain, ada pengacaranya, dan ada yang lain. Mengapa? Kita tidak tahu. Apakah mereka mencoba untuk menggugurkan pra-peradilan ini? Kalau mereka memang betul pihak Kapolres ingin ini transparan, seharusnya mereka hadir. Kami masyarakat tidak mau seperti. Ada lagi kira-kira Pak? Mungkin ke pengacaranya lagi. Ini Pak pengacara. Selanjutnya ini kan tadi sudah dilaksanakan sidang itu ya? Iya. Sidang apa? Pokok perkara. Pokok perkara yang pertama. Jadi selanjutnya tadi kita sama-sama juga itu hari apa? Hari Kamis ya? Iya. Hari Kamis. Tadi saya dengar waktu saya mengikuti sidang sebagai juga mengabulkan apa? Mengabulkan pada saat pemeriksaan saksi dari jaksa agar dihadirkan di persidangan, tidak melalui sidang online.
Jadi terkait dengan itu, terkait dengan pokok perkara pada hari ini sudah dilangsungkan sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di mana ditunda pada tanggal 20 Mei 2021 dengan agenda eksepsi. Di mana dari pihak kami selaku kuasa hukum John Peter Siahaan mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Jadi harapannya dari apa ini kepada pihak pengadilan negeri apa ini Rokan Hilir gimana, Pak? Harapan kami terhadap pengadilan negeri Rokan Hilir melalui majelis hakim yang memeriksa perkara terdakwa John Peter Siahaan untuk menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya. Jangan takut untuk menegakkan kebenaran. Apabila kebenaran itu tercederai, maka tegakkanlah melalui forum pengadilan negeri Rokan Hilir. Saya pernah dapat ada gium yang mengatakan lebih baik seperti apa coba mengeluarkan Lebih baik mengeluarkan membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. itulah harapannya ya.